Lalu bagaimana agar perjalanan mudik ini tetap aman di tahun 2024, terutama yang menggunakan kendaraan pribadi maupun jalur darat nih? Kita terhubung secara virtual dengan pengamat transportasi Institut Teknologi Bandung, ada Pak Sony Sulaksono Wibowo. Selamat pagi, Pak Sony. Selamat pagi. Ya. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di obrolan pagi, Pak Sony. Kalau misalnya kita coba cermati saat ini kan tangan kita tampaknya tertuju pada kecelakaan maut yang sempat terjadi kemarin menewaskan 13 orang bahkan di kilometer 58 Jakarta Cikampek. Pendapat Anda seperti apa nih, Pak Sony? Itu kan lagi kontraflow, kemudian kalau kita lihat kronologinya seperti kita simak bersama-sama sebelumnya. Ya, kita prihatin ya dengan angka kecelakaan yang cukup tinggi ya di awal-awal mudik ini ya, dan apalagi kecelakaan yang kemarin itu memang cukup tragis ya, sampai 12 orang meninggal dan terbakar ya di dalam kendaraan. Tapi memang ya kalau kita melihat dari kejadian kemarin, memang kontraflow itu dari sisi keselamatan memang cukup berisiko ya, karena pada saat mobil masuk ke kontraflow ya, dia tidak punya kesempatan untuk bisa beristirahat, apalagi kalau mobil tersebut dapat masalah ya, karena kalau dari kontraflow dia harus kembali lagi masuk ke jalur utama untuk bisa menuju ke bahu dan atau ke rest area untuk beristirahat atau mendapatkan trouble. Nah, masalahannya ini nggak bisa dilakukan. Ya, sekali mobil masuk ke kontraflow dia hanya baru bisa keluar di ujung dari kontraflow dan terlalu panjang. Ya, ini salah satu isu keselamatan yang harus menjadi perhatian dari penerapan kontraflow ya, seperti itu. Oke, tapi kalau kecelakaan ini kan sebetulnya peristiwa yang nggak diduga. Siapa yang mengira mau kecelakaan gitu? Gimana sosialisasi keamanan berkendara yang ada saat ini? Apakah saat ini sudah cukup sosialisasinya atau seperti apa? Termasuk juga ketika kontraflow itu ternyata kalau mobil mogok, gimana caranya gitu, menepinya ke arah mana gitu? Ya, kalau kontraflow tidak ada skenario itu. Makanya kalau orang akan masuk ke kontraflow, ya yakinkan bahwa kondisi mobilnya fit, pengemudinya fit, ya. Kalau memang tidak yakin dengan kondisinya fit ya, baik mobil atau pengemudinya, sebaiknya jangan masuk ke kontraflow. Ya, jangan memaksakan, karena di kontraflow tidak ada escape untuk keluar dari situ. Ya. Oke. Tapi sosialisasinya juga apakah sudah cukup gitu ya? Dengan baik. Baik, Pak Sony dan juga pemirsa nih. Belum semaksimal. Baik. Ya. Sebagai bekal informasi dan kewaspadaan kita bersama nih pemirsa ya, kami coba sajikan ada sejumlah data kecelakaan yang terjadi saat masa mudik ini berdasarkan data yang dihimpun dari Korlantas Polri ini. Kita coba lihat bersama-sama pemirsa pada tahun 2022 tadi sempat kita singgung sedikit, ada 1.789 kasus kecelakaan selama periode mudik. Dari kecelakaan ini 310 orang meninggal dunia. Dan kemudian 252 orang alami luka berat, sedangkan 2.000 orang lebih mengalami luka ringan. Kemudian tahun 2022, angka kecelakaan sedikit menurun, namun masih di atas 1.000 kasus kecelakaan tampaknya. Ada 1.457 kasus kecelakaan selama arus mudik lebaran periode 18 hingga 23 April 2023. Pada periode ini pemirsa, 189 orang meninggal dunia dan 186 mengalami luka berat ya. Karena itu demi keamanan berkendara untuk mudik selama puasa, kita semua perlu memperhatikan beberapa hal mungkin ya. Saya ke Pak Sony dulu. Pak Sony, terakhir barangkali apa tipsnya agar mudik kita bisa tetap nyaman, pulang ke kampung halaman, mungkin juga bawa-bawa barang tapi tetap aman nih? Ya, kalau lihat data kecelakaan dari tahun 2022-2023 tadi, ya memang dominasinya adalah kecelakaan penggunaan sepeda motor. Dari awal juga kita sudah mengingatkan, ya sebaiknya menggunakan jangan menggunakan sepeda motor untuk melakukan perjalanan jarak jauh, apalagi untuk mudik ya. Dan disarankan juga ya untuk memanfaatkan fasilitas angkutan umum atau juga fasilitas mudik gratis. Jadi para pemudik yang akan mudik ya itu tolong diperhatikan ya masalah kalau pemilihan kendaraannya khususnya kendaraan sepeda motor ya, itu tidak cocok untuk jarak jauh ya, seperti itu. Kemudian para pengguna kendaraan sepeda motor dan juga mobil ya sekali lagi ya harus yakin dengan kondisi fisik, setiap 2 jam istirahat
Ya, ini penting ya, karena banyak orang mengabaikan ya, karena perjalanannya hanya 3 jam ya sudah, bablas saja tidak istirahat. Tidak, tetap ya 2 jam istirahat, berhenti sebentar setelah 10 sampai 15 menit ya. Kemudian lalu melakukan perjalanan lagi ya. Ya, masalah tempat istirahatnya kalau di jalan tol bisa di rest area. Kalau rest areanya penuh jangan ambil bahu. Ya, kalau bisa keluar pintu terdekat, kemudian istirahat di luar tol, kemudian masuk lagi. Ya, itu harus menjadi perhatian. Artinya apa? Semua pemudik harus mindsetnya adalah mindset keselamatan, bukan mindset pengen cepat, pengen lancar. Tidak, karena mudik pasti macet. Ya, jadi ini harus diperhatikan. Jadi kalau kita akan melakukan mudik, bersiaplah untuk macet dan tidak memaksakan pengen lancar. Nggak mungkin ya mudik bisa lancar kecuali kalau pandemi. Nah, ini harus jadi perhatian. Jadi ya kalau melakukan mudik ya persiapkan segala hal, buat nyaman pada saat berkendaraan, kondisi fisik bagus ya, agar pada saat menghadapi kemacetan itu tidak menjadi stres, tidak menjadi pusing, tidak menjadi capek ya, seperti itu. Itu penting. Pak Sony kontrol diri jadi ya, khususnya para drivernya, pengendaranya. Saya juga merasakan kalau nyetir maunya cepat-cepat sampai gitu, nggak mau menepi dulu, biarin deh dikit lagi gitu. Ini harusnya justru dibatasi, kalau tadi kata Pak Sony 2 jam istirahat dulu gitu bahaya. Ya. Oke, baik. Pak Sony, makasih banyak insight-nya pagi hari ini. Mudah-mudahan juga jadi insight buat pemirsa di rumah untuk selalu bawa diri, termasuk juga mengontrol diri ketika berkendara, apalagi pada saat momen mudik lebaran ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai lagi di lain waktu, Pak Sony. Ya. Selamat kembali beraktivitas.